Gara-gara kalah dari Vietnam di kualifikasi Piala Asia, Pham di demo fans sendiri sampai bakar flare di jalan. Reaksi emosi Chef Sally sampai ngomong begini, Malaysia datang ke laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 dengan beban yang tidak terlihat di papan skor, tapi terasa di setiap langkah pemainnya. Secara fisik mereka sudah kelelahan, jadwal padat, tekanan tinggi, ditambah situasi internal yang belum benar-benar selesai membuat tim ini terlihat seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Dan ketika menghadapi Vietnam yang tampil disiplin, agresif, dan penuh percaya diri, semuanya runtuh perlahan. Dari menit awal, ritme permainan sudah memperlihatkan perbedaan. Vietnam bermain cepat, presisi, dan tahu kapan harus menekan. Mereka tidak memberi ruang, tidak memberi waktu, dan yang paling penting tidak memberi harapan. Malaysia mencoba membangun serangan tapi selalu terhenti di tengah jalan. Umpan-umpan mereka terbaca, pergerakan mereka mudah dipatahkan. Bahkan dalam duel-duel sederhana terlihat jelas bahwa energi mereka sudah terkuras. Ini bukan sekadar kalah taktik, ini kalah kesiapan. Gol pertama Vietnam seperti alarm yang tidak bisa dimatikan. Malaysia mencoba merespons, tapi justru semakin terbuka dan disitulah Vietnam memanfaatkan situasi. Gol kedua datang seperti pukulan telak, dan ketika Malaysia akhirnya mencoba bermain lebih terbuka, celah di lini belakang semakin jelas. Skor 3-1 di akhir laga bukan hanya hasil, tapi refleksi dari apa yang terjadi sepanjang pertandingan. Vietnam superior, Malaysia kehabisan jawaban. Tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, kekalahan ini sebenarnya tidak dimulai dari lapangan semalam. Ini adalah akumulasi. Keputusan AFC yang membatalkan hasil pertandingan Malaysia sebelumnya karena kasus pemalsuan dokumen menjadi titik balik yang menghancurkan. Bukan hanya soal kehilangan poin, tapi kehilangan arah. Tim yang awalnya masih punya peluang tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa jalan mereka dipersulit oleh kesalahan di luar lapangan dan itu menggerus mental. Dalam sepak bola modern, mental adalah segalanya. Ketika pemain masuk ke lapangan dengan pikiran yang penuh tanda tanya, performa mereka pasti ikut terdampak. Dan itulah yang terlihat. Malaysia bermain seperti tim yang tidak sepenuhnya percaya diri. Ada keraguan di setiap keputusan. Ada rasa takut untuk mengambil risiko. Dan ketika menghadapi tim seperti Vietnam yang justru berada di puncak kepercayaan diri, perbedaan itu jadi sangat kontras. Begitu peluit akhir dibunyikan, suasana langsung berubah. Bukan hanya di stadion, tapi di seluruh negeri. Kekecewaan langsung berubah menjadi kemarahan. Fans Malaysia tidak lagi bisa menahan emosi. Mereka turun ke jalan, berkumpul di depan kantor federasi, membawa spanduk, meneriakkan tuntutan. Satu kalimat yang terus terdengar, adili petinggi Pham. Ini bukan sekadar reaksi sesaat, ini akumulasi kekecewaan yang sudah lama dipendam. Bagi mereka ini bukan hanya soal kalah dari Vietnam. Ini soal bagaimana sebuah federasi mengelola tim nasional, bagaimana keputusan-keputusan di level atas bisa berdampak langsung ke lapangan. Dan ketika kesalahan seperti pemalsuan dokumen terjadi, itu bukan hanya mencoreng nama tim, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Fans merasa dikhianati, mereka merasa perjuangan tim di lapangan sia-sia karena kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Situasi semakin panas ketika reaksi dari negara lain mulai bermunculan. Fans Vietnam dan Singapura tidak tinggal diam, di media sosial, ejekan mulai berdatangan. Tawa, sindiran, bahkan tudingan soal main curang kembali diangkat ke permukaan. Dalam konteks rivalitas ASEAN yang semakin kompetitif, momen seperti ini langsung jadi bahan bakar. Dan bagi Malaysia ini seperti luka yang ditaburi garam. Namun di balik semua itu ada satu realitas yang tidak bisa dihindari. ASEAN sedang berkembang dan berkembang cepat. Untuk Piala Asia tahun depan, 4 negara dari kawasan ini berhasil lolos. Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Ini bukan angka kecil, ini menunjukkan bahwa sepak bola ASEAN mulai mendapat tempat di level Asia. Vietnam jelas jadi sorotan utama. Mereka tidak hanya lolos, mereka melakukannya dengan dominan. Performa konsisten, organisasi permainan yang solid, dan mental yang kuat membuat mereka terlihat seperti tim yang siap bersaing lebih jauh. Indonesia juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan kombinasi pemain muda dan pengalaman yang mulai matang. Singapura yang sering diremehkan justru tampil stabil dan efektif. Dan kemudian ada Thailand, tim yang mungkin sempat diragukan tapi sekali lagi membuktikan bahwa mereka belum selesai. Kemenangan dramatis atas Turkmenistan menjadi bukti bahwa mereka masih punya mental juara.
Dalam tekanan, mereka tetap bisa menemukan cara untuk menang dan itu adalah kualitas yang tidak dimiliki semua tim. Sementara itu, Malaysia justru berada di sisi yang berlawanan. Ketika negara-negara ASEAN lain merayakan kelolosan mereka, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tertinggal, dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak hanya kalah di lapangan, tapi juga kalah dalam manajemen dan stabilitas. Filipina menjadi contoh lain betapa ketatnya persaingan. Mereka hampir saja lolos, hanya kalah head-to-head dengan Tajikistan. Margin yang sangat tipis, tapi di level ini perbedaan kecil bisa menentukan segalanya. Filipina menunjukkan bahwa mereka juga berkembang, mereka mampu bersaing, dan itu semakin menegaskan bahwa ASEAN bukan lagi kawasan yang bisa dipandang sebelah mata. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar, apa sebenarnya yang salah dengan Malaysia? Apakah ini hanya soal satu pertandingan atau ada masalah yang lebih dalam? Karena kalau kita lihat dari luar, potensi mereka tidak kecil. Mereka punya pemain, mereka punya basis fans yang besar, mereka punya sejarah. Tapi semua itu seakan tidak cukup ketika fondasi di baliknya tidak kuat. Federasi menjadi sorotan utama. Dalam sepak bola modern, federasi bukan hanya pengatur, tapi penentu arah. Ketika ada kesalahan administratif yang sampai berdampak pada hasil pertandingan, itu menunjukkan adanya masalah serius. Dan ketika masalah itu tidak segera diselesaikan, dampaknya akan terus berlanjut. Para pemain mungkin yang paling merasakan dampaknya. Mereka yang turun ke lapangan, mereka yang berjuang, tapi mereka juga yang harus menanggung konsekuensi. Tekanan dari fans, sorotan media, dan ekspektasi publik semua bertumpuk. Dan tanpa dukungan sistem yang kuat, sulit bagi mereka untuk tampil maksimal. Di sisi lain, fans juga berada di posisi yang sulit. Mereka ingin mendukung, tapi juga merasa dikhianati. Mereka ingin percaya, tapi terus dikecewakan. Dan ketika kesabaran itu habis, yang muncul adalah protes. Ini bukan tentang tidak loyal. Justru sebaliknya, ini tentang cinta yang berubah menjadi kekecewaan. Sekarang Malaysia berada di persimpangan jalan. Mereka bisa memilih untuk menjadikan ini sebagai titik balik, atau justru terjebak dalam masalah yang sama. Perubahan tidak akan mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan komitmen untuk memperbaikinya. Tanpa itu, cerita ini bisa terulang. Sementara itu, negara-negara ASEAN lain sudah melangkah maju. Mereka bersiap untuk menghadapi tantangan di Piala Asia. Mereka membawa harapan, ambisi, dan kepercayaan diri. Dan di tengah semua itu, Malaysia harus menonton dari luar sambil bertanya pada diri sendiri apa yang harus diperbaiki. Karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan, ini soal sistem, manajemen, dan kepercayaan. Dan ketika semua itu tidak berjalan selaras, hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang. Kekalahan, kekecewaan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Malam itu mungkin sudah berakhir, tapi dampaknya baru saja dimulai.